Shalom Bapak Ibu Saudara, apa kabar? Sudah hampir 5 bulan kita beribadah secara online. Saya percaya dimanapun Anda beribadah, Tuhan tetap menyertai dan hadir. Mari kita simak kegiatan GMCC Online sepekan. Dewasa Muda Online akan diadakan hari Senin besok jam 7 malam melalui Zoom Meeting. Menara Doa akan diadakan melalui Instagram secara live setiap hari Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 7 malam. GMCC Talk akan diadakan setiap hari Kamis jam 7.30 malam melalui Zoom Meeting. Untuk ibadah online minggu depan akan dilayani oleh Bapak Dr. Insinyur Niko Nyotora Harjo disertai dengan perjamuan kudus. Jemaat dapat mempersiapkan roti dan sirup sendiri atau bisa mengambil di sekretariat gereja pada jam kerja. Demikian kegiatan GMCC Online sepekan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan. Mari biarlah setiap tangan terangkat dan hati mengucap syukur. Ambil waktu saudara untuk mengucap syukur akan pribadi Yesus yang diberikan bagi kita. Angkat tanganmu sekali lagi, katakan Yesus. Yesus kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Dan anugerahmu selalu mempesonaku. Yesus kau terbaik, Yesus kau termanis di dalam. Mari beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus yang paling meriah. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya kau yang layak. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya kau yang layak. Sekali lagi angkat suaramu. Oh, kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya kau yang layak. Hanya kau yang layak. Hanya kau yang layak ku agungkan. Segala kemuliaan bagi nama Yesus. Mari bersorak nama Yesus, Jesus. Haleluya. Semua yang percaya pada nama Yesus katakan sama-sama amin. Berikan tepuk tangan sekali lagi yang meriah bagi Tuhan. Tepuk tangan sama-sama yuk. Katakan, hanya kau milikku di surga. Tepuk tangan sama-sama yuk. Tiada yang ku ingin di bumi, hanya Tak kuandalkan kekuatanku, namun yang pasti kau tetap sama-sama. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku sama. Allah sumber
yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku sama. Allah sumber, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku sama. Samanya. Terima kasih. Kekuatan kami. Tak kuandalkan kekuatanku, tak kuandalkan kekuatanku. Namun yang pasti, sekali lagi, tak kuandalkan, tak kuandalkan kekuatanku. Namun yang pasti, kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku sama. Katakan Yesus sumber, Yesus sumber kuatku, Yesus sumber kuatku, Yesus sumber kuatku dan bagianku samanya, samanya, selamanya, selamanya. Lebih dahsyat lagi bagi Tuhan Yesus sumber kekuatan kita. Yuk. Mari biarlah pujian ini menjadi doa setiap kita, bahwa kita minta Tuhan lakukan perkara yang besar sekali lagi. Sebelum dunia diciptakan, kuasa-Mu telah terbentang. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali Kau Alfa Omega. Tuhanku luar biasa, perbuatan-Mu heran, dulu sekarang selamanya. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Sebelum dunia. Tepuk tangan sama-sama yuk. Kuasa-Mu tak terbentang, ada yang sanggup menyangkali Kau Alfa Omega. Siapa dia? Tuhanku luar biasa, perbuatan-Mu heran, dulu sekarang selamanya. Lakukanlah
Ladies, apa kabar? Saya ingin informasikan tentang ibadah Precious Woman Gathering yang saat ini kita kenal Ladies Talk. Dan mulai bulan Juli kita akan mengadakan hanya 2 kali pertemuan, yaitu di Sabtu minggu pertama dan Sabtu minggu ketiga. Jamnya masih sama di 19.00 sampai dengan selesai. Mari kita gabung, kita akan join dan kita akan bersama-sama belajar. Dan ibadah ini akan melalui Zoom meeting. Saya tunggu kehadirannya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas 3 pilar Pentakosta ketiga. Nah, salah satu karakteristik daripada umat Pentakosta adalah mereka menekankan akan tuntunan Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Kalau bisa dibilang, suara hati umat Pentakosta itu mirip dengan doa Musa di dalam Keluaran 33 ayat yang ke-15. Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Kita sebagai umat Pentakosta juga menyerukan hadirat Tuhan yang terus-menerus menuntun dan membimbing kita. Sebagaimana Musa memerlukan tuntunan Tuhan dalam kesehariannya di Perjanjian Lama, kita juga melihat bagaimana gereja mula-mula dalam Perjanjian Baru melibatkan tuntunan Tuhan di dalam mengikuti kehendak dan rencana Tuhan. Di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-15, kita melihat bagaimana gereja mula-mula menghadapi masalah ketika bangsa yang bukan Yahudi bertobat, menerima karunia keselamatan, menerima karunia Roh Kudus. Masalah timbul ketika beberapa orang Yahudi yang telah menjadi percaya berkata, orang-orang yang bukan Yahudi ini harus disunat, diwajibkan untuk mengikuti seluruh hukum Taurat. Bagaimana gereja mula-mula pada waktu itu mengikuti tuntunan Tuhan dalam permasalahan yang penting ini? Mereka mengikuti tuntunan Tuhan lewat 3 pilar, yaitu pilar Roh Kudus, pilar komunitas, pilar firman Tuhan. Lewat ketiga pilar ini, gereja mula-mula akhirnya dapat menerima bahwa bangsa yang bukan Yahudi telah menerima keselamatan dan juga karunia Roh Kudus. Mereka tidak lagi perlu disunat dan tidak perlu melakukan seluruh hukum Taurat. Bagaimana dengan gereja Tuhan pada zaman now mengikuti tuntunan Tuhan tentang Pentakosta ketiga? Kita pun mengikuti tuntunan Pentakosta ketiga menggunakan ketiga pilar ini. 3 pilar inilah yang menjadi acuan penafsiran orang Pentakosta. Mari kita simak bersama. Yang pertama, pilar Roh Kudus. Kita melihat bagaimana kuasa Roh Kudus di Pentakosta yang pertama itu luar biasa. Dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, Petrus berkhotbah, 3.000 orang diselamatkan. Bahkan dalam waktu 100 tahun pertama, 70% dari dunia yang dikenal pada saat itu menjadi Kristen. Tetapi amanat agung belum tuntas. Roh Kudus terus berlanjut di Pentakosta yang kedua di Azusa Street yang menghasilkan kira-kira 700 juta jiwa. Namun amanat agung juga belum selesai. Karena itulah karya Roh Kudus berlanjut dengan Pentakosta ketiga sekarang di Indonesia. Pentakosta ketiga inilah yang akan menuntaskan amanat agung dan membawa penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Yesus datang kembali. Haleluya. Yang kedua, pilar komunitas orang percaya. Kita lihat bahwa tuntunan Pentakosta ketiga tidak diklaim seorang diri saja, melainkan telah didoakan, dikonfirmasi, disaksikan oleh kaum Pentakosta secara global yang diwakili oleh Empower 21. Kalau saudara ingat, di Empower 21, gembala sidang dan pembina kita menggaungkan visi Pentakosta ketiga di hadapan bangsa-bangsa. Mereka mengaminkan, menerima, mengkonfirmasi, membawa api Pentakosta ketiga kembali ke negara mereka. Pilar yang ketiga, pilar firman Tuhan. Tuntunan Pentakosta ketiga itu diawali ketika gembala sidang dan pembina kita mendapatkan firman Tuhan pada tahun 2009. Aku datang segera dari Wahyu 3:11 dan dari Yoel 2:28. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua umat manusia. Lama Tuhan tidak berbicara apa maksud dari kedua ayat ini. Tetapi 4 tahun berikutnya, pada tahun 2013, Tuhan berbicara. Yang aku maksudkan dengan pencurahan Roh Kudus itu adalah Pentakosta ketiga. Nah, melalui firman Tuhan ini, kita menangkap pesan profetik bahwa akan ada pencurahan Roh Kudus besar-besaran ke atas seluruh umat manusia sebelum kedatangan Yesus kali yang kedua. Jadi bisa kita simpulkan, Pentakosta ketiga itu yang pertama, telah mengikuti tuntunan daripada Roh Kudus, telah dikonfirmasi oleh komunitas Pentakosta secara global, dan didasari oleh firman Tuhan.
khususnya Yoel 2 ayat 28-32. Saya berdoa agar saudara diberi pengurapan daripada Roh Kudus untuk bisa mengikuti tuntunan Tuhan di hari-hari terakhir ini. Mari kita semua menjadi messengers of the third Pentecost. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu semua, saya berharap kita semua baik-baik saja. Dan ini sudah hampir 5 bulan kita memasuki area kita tidak bisa kebaktian bersama-sama. Yang sebelumnya saya umumkan awal Juli kita akan kebaktian offline di gereja kita masing-masing. Ternyata karena satu dan lain halnya maka kebaktian offline kita, kebaktian yang ada di gereja kita undurkan. Sampai kapan tidak tahu saudara, sampai kapan, karena begitu banyak resiko yang akan dihadapi. Bapak Ibu diharapkan untuk tetap kebaktian online saudara. Para wanita bisa bergabung di Precious Woman Gathering setiap Sabtu. Dan GMCC Talk, mari bergabung di Kulkul Online saudara, karena di Kulkul Online Bapak Ibu nanti bisa diarahkan, mendapatkan doa, menerima konseling dan sebagainya. Saudara mari bergabung juga di Dewasa Muda hari Senin kebaktian online. Saudara bisa cek semua informasi di IG di bawah ini dan informasi lainnya. Bapak Ibu, dengan kita kebaktian online rasanya memang kurang karena tidak bisa merasakan dengan maksimal. Tapi mau nggak mau nutrisi vitamin rohani saudara juga harus dibantu melalui kebaktian-kebaktian online. Oleh karena itu Bapak Ibu semua, apa saja yang saudara bisa lihat, saudara bisa cari sesuai dengan kebutuhan saudara melalui YouTube. Khotbah-khotbah yang saudara rasakan ingin terima sesuatu lebih dari kebaktian yang ada, saudara mari ambil saudara. Tapi jangan lupa tetap kita percaya bahwa kita adalah gereja Tuhan, di mana 2-3 orang berkumpul. Bahkan waktu saudara sendiri, saudara mulai menaikkan pujian, penyembahan tanpa alat musik dengan suara yang pas-pasan. Saya percaya Tuhan juga hadir dalam hidup saudara, karena kita adalah gereja Tuhan. Karena kita sudah terbiasa dengan pujian penyembahan yang diiringin musik. Kita terbiasa datang kebaktian, ada satu orang worship leader yang memimpin pujian dan satu pembicara yang mengarahkan khotbahnya, memotivasi kita semua. Akhirnya kita terbiasa selama tahunan, puluhan tahun, bahkan belasan tahun. Tapi hari ini semua dunia berubah. Inilah new normal, di mana saudara yang tadinya terbiasa mau nggak mau dimulai dari nol. Yang tadi terbiasa diiringin musik, mau nggak mau saudara harus belajar sendiri, menyanyi sendiri. Yang terbiasa saudara bersalaman dengan pendetamu, dengan gembalamu, hari ini saudara tidak bisa melakukan apa-apa. Bapak Ibu semua, zaman ini semua berubah. Gereja mengalami perubahan yang sangat drastis, pun tidak ada satu orang pun yang bisa memprediksi tentang kejadian ini. Kita nggak mengerti apa yang sedang terjadi, tapi orang sedang berganti haluan, bekerja berbeda. Bekerja sudah berubah paradigmanya, mendidik anak, anak sekolah, semuanya serba berubah. Bapak Ibu kalau tidak berubah di tahun ini, maka saudara akan tertinggal. Kalau Bapak Ibu tidak berubah, maka saudara akan tertinggal dan dilindas zaman. Masih ingatkah saudara 20 tahun atau sekitar, bukan 20 tahun, bahkan 35-40 tahun yang lalu, saya masih ingat saudara, warung dekat rumah saya ada toko kelontong saudara. Jalan cuma 100 meter ke sana kita bisa membeli semua kebutuhan pokok keluarga kita. Saya ingat sekali masih kecil, masih SD kalau nggak salah. Saya bawa uang 100 perak, saya bisa beli permen 10 di toko kelontong tersebut. Ada telur, ada minyak, ada berbagai jenis macam beras, macam-macam begitu banyak. Rasanya pergi ke suatu tempat yang banyak makanan itu rasanya indah pada waktu masa kecil. Tetapi zaman begitu berganti, cepat berganti, muncullah toko-toko Alfamart, Indomaret, Swalayan, Hypermarket, dan toko-toko kelontong tersebut mulai tertinggal. Semua mengalami perubahan, termasuk saya sebagai pemimpin, termasuk saudara yang bekerja, yang menjadi suami, yang menjadi istri. Kita harus berubah, saudara. Saudara, mari kita buka firman Tuhan, Ibrani 11 ayat 1. Kita semua tahu perikopnya tentang saksi-saksi iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi iman itu dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Segala sesuatu dasarnya kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat.
Kapan pandemi ini selesai? Tidak ada yang tahu. Tapi kita percaya pasti selesai. Itu iman. Kapan ekonomimu beres? Tidak ada yang tahu. Tapi kita percaya waktu mengandalkan Tuhan, pasti ada solusi. Pasti ada pintu yang terbuka. Itu iman. Nah, selama ini kalau saudara masih mempercayai Tuhan, selama ini saudara masih mengucap syukur di rumah saudara, saudara masih setia, saudara masih berkata Tuhan Yesus baik, itu iman. Saudara sudah menjadi pengikut Kristus, saudara menjadi hamba Tuhan yang memiliki iman. Tapi iman tidak cukup begitu saja. Iman harus percaya lebih dan lebih dan lebih mengandalkan Tuhan. Bapak Ibu ingat gak ada unusual miracle, ya? Mujizat yang tidak lazim, mujizat yang tidak biasanya. Dari tidak ada menjadi ada, dari tidak mungkin menjadi mungkin, dari penyakit yang tidak bisa disembuhkan, dokter sudah memvonis tidak bisa sembuh, sembuh. Itulah yang disebut iman, unusual miracle. Bapak Ibu semua, kita membutuhkan unusual miracle di tahun ini. Di tahun ini kita butuh Tuhan lebih lagi, saudara. Dan kita juga butuh kemurahan Tuhan. Supaya apa saja yang saudara kerjakan, kita tidak setengah mati. Tapi karena ada penyertaan Tuhan, karena ada mercy, karena ada grace, karena ada kemurahan, maka pintu itu dibukakan satu persatu. Tapi tentu saja kita harus bekerja. Tentu saja kita perlu tindakan. Tentu saja kita perlu usaha. Pertolongan Tuhan atas hidup kita, karena kita setia. Jangan lupa Bapak Ibu semua, iman saja mengandalkan Tuhan, percaya sama Tuhan itu bagus, luar biasa. Tapi jangan lupa, unusual miracle disertai dengan pertolongan Tuhan selalu datang atas hidup kita. Karena Tuhan melihat kesetiaan kita, pengucapan syukur, selalu mengandalkan Tuhan. Itu Tuhan juga lihat. Tapi orang yang gak mengandalkan Tuhan, orang yang ya santai-santai aja, gak terlalu mengandalkan, gak terlalu percaya. Ya saudara, bagaimana di zaman ini semua butuh namanya Tuhan. Tadi saya berbicara tentang iman. Iman harus dasarnya percaya, buktinya gak ada. Saudara duduk, buktinya tahu dasarnya bangku itu bisa kuat menahan bobot tubuh saudara? Enggak, dasarnya kita nggak tahu, buktinya kita nggak tahu. Dasarnya kita percaya kalau bangku yang kita duduki tidak patah, tidak hancur. Itu salah satu bentuk iman. Kita naik lift ke lantai 12 di gereja kita, Gajah Mada City Church. Kok kita tahu kalau kita pencet tombol 12, kita dalam beberapa menit bisa naik ke lantai 12? Kok liftnya kuat? Itu bentuk percaya, itu bentuk salah satu iman yang kecil. Jadi ternyata saudara, selama kita hidup, ternyata iman kita sudah bertumbuh. Ya kan, duduk di bangku, naik mobil, naik pesawat, kok kita percaya aman, nyaman. Itu salah satu bentuk iman. Apalagi kita melihat situasi sekarang. Harusnya iman kita harus lebih lagi, percaya kita harus lebih lagi. Nah Bapak Ibu semua, selain iman, kita perlu bertindak. Iman tanpa tindakan adalah sia-sia. Yakobus 2 ayat 14 sampai 17. Iman tanpa tindakan semuanya sia-sia. Jadi iman harus sejalan dengan tindakan, kerja bertindak harus sejajar, harus sejalan dengan iman. Orang yang mempercayai Tuhan, dia harus bekerja. Makanya dikasih contoh belajar sama semut. Dikasih contoh sama binatang-binatang yang ada di Alkitab. Belajar, mereka mempertahankan hidup, mereka bekerja tim, mereka punya integritas sebagai makhluk binatang yang paling kecil, semut. Tapi mereka bertindak, mereka bekerja tanpa ada yang pemimpinnya. Jadi bekerja tanpa iman juga salah. Beriman tanpa bekerja juga salah. Jadi kemarin ada yang nanya ke saya, Pastor Paulus, saya mau tanya masa depan saya seperti apa? Saya bilang saya bukan dukun, saya juga nggak tahu masa depan kamu seperti apa. Tapi banyak orang yang bertanya seperti saya ini, biasa saya jawab begini, dan saya tanya seperti ini, sudah berapa lama kamu nggak bekerja? Lalu orang itu berkata, hampir 3 tahun saya nggak bekerja. Nah selama 3 tahun itu kamu nggak bekerja, kamu ngapain saja? Ya duduk-duduk di rumah, nunggu waktu dari pagi sampai sore, ya nggak ngapa-ngapain. Lalu saya jawab begini, dengan pasti saya jawab begini,
Menurut saya, kalau kamu 3 tahun sudah tidak bekerja, berarti sudah punya habit, kebiasaan jadi malas, tidak pengen berpikir, menjadi pesimis, tidak mau berusaha lebih lagi. Jadi kalau udah 3 tahun nggak mau ambil keputusan, nggak mau bergerak lagi, hanya cuma mimpi. Nanti pengen ini, pengen punya ini, pengen ke sana, pengen punya rumah bagus. Bahkan di dalam doa mengklaim dalam nama Yesus akan ada makanan, dalam nama Yesus ada rumah baru, dalam nama Yesus semua diklaim. Bahkan pasangan hidup diklaim, tapi tidak pernah bertindak. Jadi kalau saudara sudah 2-3 tahun, bahkan 3 tahun ke atas saudara sudah nggak bekerja, otakmu sudah puntul. Saudara sudah tidak mengikuti hukum alam, hukum di dunia ini. Sehingga apa yang terjadi ketika saudara 3 tahun tidak bekerja, ya sudah sampai ke depannya. Karena kalau saudara tidak mengambil keputusan, sampai ke depannya ya sudah, memang hidupmu seperti itu. Saudara akan bergerak di tempat, saudara akan stuck di tempat. Saudara hanya menumbuhkan iman, datang ke gereja, mempercayai Tuhan, mengklaim haleluya luar biasa, tapi tindakanmu tidak ada, nol besar. Jadi cuma mempercayai Tuhan tanpa bekerja, nol besar. Jangan-jangan itu yang terjadi. Saudara, hidup manusia seperti mata uang, ada 2 sisi. Ya, kalau kita lihat koin ada sisinya 2 selalu. Nah, kalau saya kasih ilustrasi, sisi itu satu sebelah kiri sisi yang positif, satu sisi yang negatif. Sisi yang positif akan berpikir positif, perasaannya positif, perkataannya positif, hasilnya positif. Tapi ada sisi yang sebelah kanan, apa saja yang dipikirkan, apa saja yang dirasakan, apa saja yang diperbuat, apa saja hasilnya selalu negatif. Jadi jangan pernah salahkan COVID, jangan pernah salahkan wabah ini. Kalau saudara ada di sisi kiri, apapun yang terjadi, badai apapun, wabah apapun, masalah besar yang akan terjadi, bahkan ada wabah yang lebih besar lagi, memang sifat dasarnya positif. Kita bisa mampu menghadapi proses demi proses, kerikil demi kerikil. Karena nomor 1, kita mengandalkan Tuhan. Nomor 2, karena kita memang bertindak selama ini sebelum ada wabah. Nomor 3, karena kita positif dalam hidup kita. Kalau negatif ya sudah, didoakan, tumpang tangan, tumpang kaki, dilempar, dicelepin, dibaptis, memang gak berubah, mau bagaimana lagi. Nah, kalau saya terima konseling seperti itu, saya biasanya jawabnya gini, saya gak bisa komen, saya gak bisa kasih usul, saya juga gak bisa doakan, karena keputusannya ada di dalam diri kami. Contoh kita lihat rasul-rasul Yesus, mereka orang yang sangat pesimis, mereka orang yang gak punya masa depan. Tetapi waktu mereka bertemu Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka, apa yang terjadi? Hidup mereka mengalami perubahan yang sangat dahsyat luar biasa. Karakter mereka berubah, unusual miracle terjadi. Mereka tidak lagi menjadi orang yang malas. Mereka berapi-api, bergebu-gebu, bekerja pagi, siang, sore, malam. Nggak lihat lagi kelaparan, nggak lihat lagi apalagi bosan. Mereka giat sekali. Karena nomor 1, kalau Yesus ada di dalam dirimu, imanmu, kepercayaanmu, dasarnya semua bertumbuh, dan tindakanmu, wah, luar biasa berapi-api. Rasul-rasul Tuhan Yesus sendiri, lihat orangnya positif luar biasa. Jadi dengan siapa saudara bergaul, itu menentukan kualitas hidupmu. Selama kita nonton YouTube, kita jadi malas, kita jadi pesimis, ya berarti memang hidupmu pesimis, teman-teman sekitarmu pesimis. Ya, saya nggak bisa ngomong sama orang-orang yang seperti itu, yang datang sebagai suami sudah tidak memberikan nafkah, tidak bertanggung jawab, tidak beri kenyamanan, akhirnya istri menggugat cerai. Itu masalah pria yang tidak mau bekerja, masalah pria yang tidak mau mencari kesejahteraan, memberi kenyamanan, tanggung jawab terhadap keluarga. Siapapun akan ditinggal sama pasangannya, khususnya para pria. Oleh karena itu, yuk pria, walaupun keadaannya nggak enak, mulai bekerja, mulai mencari. Saya melihat pendeta-pendeta sekarang ini, wah mereka mengalami krisis juga. Tapi saya lihat pendeta-pendeta yang optimis, mereka nggak kehabisan akal. Mereka mempercayai Tuhan dan berkata Tuhan itu Immanuel. Waktu Tuhan Immanuel mengandalkan Tuhan, dikasih hikmat. Lalu satu keluarga bertanya suami istri, kita buat sesuatu yuk.
istrinya masak, suaminya mempromosikan. Jadi akhirnya banyak orang yang jualan masakan online. Begitu banyak kesaksian di Kulkul, balik lagi semua terjadi kesaksian di Kulkul online. Hari ini mereka terlalu sibuk sekali. Kenapa begitu kebanjiran orderan? Karena mereka buat masakan-masakan lalu di-online-kan di mana-mana. Saudara bisa bergabung juga di gmcc.care, di mana makanan Bapak Ibu bisa kami promosikan dengan secara gratis. Ya, tentu ada syarat dan ketentuannya. Jadi saudara promosikan makananmu. Saudara ayo berlomba-lomba masak. Gak ada para pria, gak ada wanita yang tidak diberikan potensi. Ibu-ibu multitasking, bisa masak, bisa ngajar, bisa didik anak, bisa pasang bulu mata, bisa pakai lipstick, bisa nyetir, angkat telepon, nggak nabrak lagi, luar biasa. Pria nabrak pasti, saya percaya itu, pria pasti nabrak. Saya aja diajak ngomong nyetir bisa ke kiri ke kanan dan salah jalur. Mari kita gunakan potensi kita. Ya, Bapak Ibu semua, sebelum saya tutup, istri saya mau sharing tentang wanita-wanita hebat, wanita-wanita pejuang, wanita-wanita luar biasa. Apa sih yang sedang terjadi dengan para wanita, khususnya istri saya. Dia akan berbicara mewakili keluarga dari kita semua, dari Gajah Mada dan keluarga lainnya. Mari kita dengarkan. Shalom saudara, apa kabar? Saya akan melengkapi apa yang sudah dipaparkan oleh Pastor Paulus. Bahwa banyak kejadian bukan hanya bagi para pria yang mengalami kesulitan di masa pandemi ini. Dan bagi para perempuan pun ada pengalaman yang secara pribadi saya mendapatkan kasus-kasusnya. Salah satunya adalah sahabat saya. Datang kepada saya, dia adalah seorang wanita di mana tiba-tiba suaminya tidak dapat lagi menafkahinya. Di mana secara pengalaman, kemampuan itu sungguh-sungguh dan sangat terbatas. Kebetulan banyak hal yang dia tidak mengetahui atau pengalaman atau secara pengetahuan pendidikan pun terbatas. Apa yang dia punya, dia mencoba untuk keluarkan. Bakat yang tidak pernah dia ketahui, dia bisa, dia mampu, tapi dia berusaha untuk melakukannya dengan maksimal. Dia mencoba untuk masak dan dia mencoba untuk resep A sampai dengan resep Z. Dan dia menemukan sesuatu yang cukup luar biasa dan dia mengembangkan talentanya, mencoba banyak resep dan akhirnya dia bisa sukses di sana dan dia mendapatkan berkat melalui apa yang dia punya. Kita percaya Tuhan ada, itu sangat baik, tetapi setan-setan juga percaya akan hal itu dan gemetar saudara. Bapak Abraham diuji oleh Tuhan untuk mempersembahkan anak satu-satunya yang dia nantikan, dia tunggu, dan dia harus mempersembahkan begitu saja kepada Tuhan. Namun tanpa ada rasa ragu dan dia mempercayai Tuhan karena Tuhan sendiri yang memerintahkan, dia memberikan Ishak anaknya sebagai persembahan kepada Tuhan. Dan dia tahu bahwa Tuhan akan melakukan sesuatu untuk menggantikan Ishak dengan persembahan yang lain. Di situ adalah tindakan Abraham untuk mempercayai Tuhan bahwa anak satu-satunya ini tidak akan begitu saja Tuhan ambil. Dan dia percaya bahwa anak ini adalah anak kesukaan yang Tuhan berikan kepadanya. Saudara, iman selalu bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Dan oleh perbuatan-perbuatan itu, iman selalu disempurnakan. Manusia dibenarkan karena tindakan-tindakannya dan bukan hanya karena iman. Karena semua yang harus dilakukan, tindakan-tindakan yang benar di hadapan Tuhan. Waktu saya kecil, saudara, saya ini adalah bukan dari keluarga yang berbahagia atau tercukupi. Saya adalah anak yang paling kecil dalam keluarga saya. Saya punya cita-cita saat itu untuk menjadi seorang manajer. Namun untuk melihat ke depan jauh di masa depan itu agak jauh dan sulit. Namun saya percaya bahwa Tuhan akan membuat saya memperoleh itu. Tapi tentunya saya harus bertindak, saya harus melakukan sesuatu, saya harus bisa menjalankan hidup saya. Berat, iya. Setiap tindakan yang kita lakukan pasti selalu berat. Tapi kita percaya dan kita tahu Tuhan selalu menyertai dari setiap perbuatan yang kita lakukan, setiap tindakan yang kita lakukan, itu Tuhan ada buat kita. Waktu saya
berharap bahwa saya menjadi seorang manajer, saya berpikir bahwa minimal saya harus mempunyai status atau ijazah dengan posisi sarjana. Dan untuk memulai itu cukup berat, tapi saya memulai dari dikit demi sedikit dan itu bisa terjadi. Sampai satu hari saya memperoleh posisi itu sebagai seorang manajer dan saya percaya bukan karena saya yang bisa, tapi karena tindakan saya disertai dengan iman yang saya punya dan saya serahkan semuanya kepada Tuhan. Tindakan yang saya lakukan selalu saya arahkan kepada Tuhan dan saya lakukan sesuai dengan firman Tuhan karena saya percaya dengan janji Tuhan. Di situ saya tahu Tuhan akan memberikannya kepada saya dengan apa yang saya sudah lakukan, dengan iman yang saya punya. Itu kesaksian saya, saudara. Saya percaya banyak wanita yang lain yang mengalami dan memperoleh kesaksian yang lain dengan apa yang dia lakukan, dengan apa yang dia tindak, dengan disempurnakan iman yang dia miliki, dia akan mencapai apa yang seharusnya. Yakobus 14 ayat 26 menuliskan, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Mari kita bertindak, saudara. Jangan hanya kita punya iman dan kita diam di tempat tapi tidak melakukan apa-apa. Karena ketika kita punya iman dan kita tidak melakukan apa-apa, kita tidak bisa berharap kita mendapatkan sesuatu. Ketika kita punya iman dan kita bertindak melangkah, saya percaya saudara dan saya akan memperoleh apa yang menjadi berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati. Ya, menurut saya sesuatu yang menguatkan Bapak Ibu semua. Bapak Ibu, sekarang kita melihat sebuah fenomena yang sangat luar biasa, di mana orang mulai mengirit-ngirit kebutuhan hidup, tapi ada satu sisi mereka mengeluarkan dana yang begitu besar untuk hobi mereka. Hobi beli sepatu karena mereka mesti lari pagi. Hobi beli sepeda karena mereka mesti olahraga. Hobi membeli pakaian-pakaian alat olahraga. Buat saya itu penting berolahraga. Tapi kalau pengeluaran untuk hobimu terlalu besar dibanding kebutuhan pokokmu, saudara tidak memiliki hikmat. Tergantung kalau saudara mempunyai passive income. Saudara, hobi bisa membuat saudara terprosok. Hobi saudara yang mahal bisa membuat saudara jatuh dalam gengsi. Karena teman-teman pakai sepeda yang bermerek tertentu, saudara mau nggak mau beli sepeda yang merek tertentu, yang sebenarnya saudara hanya gunakan sepeda itu ya 2-3 bulan, 4 bulan, besok-besok sudah jadi karatan. Lebih baik uangnya diinvestasikan atau disiapkan untuk menjadi cadangan, saudara. Kadang pria, suami dan istri harus saling menguatkan. Ayo beli sesuai dengan kebutuhan, beli sesuai dengan prioritas, beli sesuai dengan apa yang dibutuhkan saat ini. Kita nggak tahu wabah ini sampai kapan. Mungkin setahun lagi, mungkin 2 tahun lagi. Mari kita belajar berhikmat. Udah boros, nggak mengandalkan Tuhan, malas kerja, hobinya kemahalan, habislah kita. Nah, Yakobus itu ngomong pinter. Yakobus itu ngomong bagus sekali, saudara. Kata-katanya itu pinter. Nah, Yakobus 1, kalau saudara mau baca ya dari ayat 12 sampai habis. Tapi saya mau kasih Yakobus 1 ayat 13. Firman Tuhan berkata, apabila seorang dicobai, saudara dan saya dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang, nah dengar baik-baik, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dicobai oleh diri kita sendiri. Teman beli sepeda mereknya tuh yang lagi mahal puluhan juta. 5 teman beli, kita cuma sepedanya sepeda yang 3 juta. Rasanya malu gitu ya. Lalu kita beli dengan terpaksa karena gengsi. Lihat teman-teman sepatunya yang 5 juta buat lari pagi, padahal pakai sepatu yang 500.000 juga enak. Cuma karena gengsi. Gengsi itu mematikan hidupmu. Kita bisa beli orange juice di pinggir jalan 5.000 ya, yang sehat tentunya ya, jangan sampai mencret-mencret juga. 5.000, kita ke mall jadi 50.000. Saudara, prioritasmu sekarang mana? Saya suka berdiskusi dengan keluarga saya, dengan istri saya. Kita punya prioritas. Ada hal-hal yang mesti kita prioritaskan. Walaupun gengsi itu menggiurkan, membuat kita nyaman, membuat kita merasa hebat. Saya kemarin baru ngomong sama istri saya, kita sih termasuk orang yang sederhana loh, ya, dibanding orang-orang luar, dibanding orang-orang yang di luar sana. Maksudnya gini loh, saudara.
Secara penampilan ya kita nggak punya barang-barang yang branded lah. Teman-teman gereja juga tahu, pengurus gereja. Ya mobil kita yang penting jalan, nyaman, ber-AC. Ya kita jalan nggak apa-apa. Tapi nggak perlu gaya-gaya keren. Nggak perlu gitu loh. Kita tampil sederhana, tapi kita punya tabungan untuk masa depan kita. Kita punya tabungan ketika badai datang atas anak kita, kita bisa membiayai. Kita punya tabungan sampai anak kita lulus kuliah. Kita punya tabungan, kita punya cadangan. Daripada orang bergaya di depan restoran, nggak makan sih. Di depan mobil, nggak punya sih, mau beli siapa. Di depan kafe, di depan taman, kelihatannya hidupnya, wih jalan. Tapi dia hidup penuh dengan hutang piutang. Tapi dia hidup penuh dengan gengsi. Dia cuma mengupload setiap hari di mall sana, di mall sini, mau bajunya di depan baju sana, depan baju sini, bajunya cuma dipakai buat difoto, ditaruh lagi. Aduh, itu luar biasa. Anak Tuhan harus punya integritas. Ya kan, cuman buat selfie, cuman buat foto, saudara pinjem baju orang. Saudara cuma buat keren-kerenan, saudara berdiri di depan rumah orang yang mewah, yang harganya 2 miliar, 3 miliar. Aduh, buat saya, rubah paradigma. Saudara nggak berubah paradigmamu, maka hidupmu akan terlindas zaman, ditinggal zaman, dan orang tidak mencarimu lagi. Saudara, inilah masa-masa di mana saudara membutuhkan Tuhan melalui ibadah online. Sampai kapan kita masih ibadah online? Nggak tahu, saudara. WHO menyebutkan sekarang virus nyebar lewat udara. Tetap pakai masker, kita sudah siapkan ini. Cuma ya udah, tidak bisa. Peraturannya berbeda lagi, kita nggak berani. Karena kasus terbesar juga akan terjadi di banyak kerumunan orang. Oleh karena itu perhatikan saudara gereja Tuhan. Mau nggak mau suami istri anak duduk berdoa bersama-sama. Saya nggak bisa berdoa, belajar jadi imam sekarang. Saya nggak bisa berdoa, belajar cerita, ngobrol sama Tuhan. Tuhan nggak pernah perhatikan kok doa kita yang panjang. Tuhan nggak perhatikan doa kita yang indah. Tuhan hanya melihat imanmu. Doamu singkat, tapi saudara percaya iman disertai tindakan. Yang setuju katakan amin. Tindakan disertai iman. Tuhan bertindak, saudara bekerja. Maka kita menjadi mata uang yang memiliki posisi sebelah kiri. Positif, optimis, mengandalkan Tuhan. Supaya apa saudara? Kita bisa melewati badai. Doa saya buat saudara, jangan terlalu berlebihan lah sekarang. Perusahaan sudah mem-PHK saudara karena perusahaannya bangkrut. Pekerjaan saudara omsetnya turun karena sudah tidak ada jual dan beli. Saudara sudah menyerah. Tiba-tiba kemurahan Tuhan terjadi karena saudara mengandalkan Tuhan dan tetap bekerja. Mercy Tuhan datang. Ada bisnis baru. Ada pintu yang terbuka. Pelan-pelan. Makanya mesti setia. Jangan cepet-cepet enak. Nggak ada yang cepet-cepet itu. Di hadapan Tuhan. Proses itu lebih penting daripada hasil yang banyak. Hasilmu banyak, prosesmu juga banyak. Hasilmu sedikit, prosesmu sedikit. Hasilnya nggak ada karena saudara tidak mau diproses. Camkan baik-baik. Kalau saudara berkata banyak air mata, betul saudara sedang hidup sesuai dengan firman Tuhan. Karena kita selama hidup pikul salib, air mata, putus asa, naik ke bawah, turun jatuh lagi. Itulah hidup. Makanya Tuhan berkata, iman dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kalau saudara menangis, saudara hopeless, saudara udah gak tahu mesti bagaimana, itu betul, itu kehidupan penuh badai. Jangan lihat di Instagram, pakai mobil, pakai ini. Dan kalau saudara melihat film-film Korea dan mengimplementasikannya terhadap diri saudara, saudara akan kecewa. Jadi kehidupan yang benar adalah ada ketawa, ada senyum, ada air mata. Ada suka, ada duka. Ada stres, ada depresi, ada putus pengharapan. Makanya kita disuruh mempercayai Tuhan dan bertindak. Jadi balance, jadi seimbang. Iman, tindakan. Iman, tindakan. Iman, tindakan. Selalu ada hasil. Iman gak bertindak gak ada hasil. Tindakan tanpa berserah sama Tuhan, stres, depresi, gila. Iman, tindakan harus sejajar. Nah, setuju katakan amin. Mari kita berdoa Bapak Ibu semua. Tuhan terima kasih buat firman-Mu. Kami mengerti supaya kami mengandalkan Tuhan.
supaya kami mempercayai Tuhan dengan sekuat tenaga kami, dengan segenap hati, tubuh, jiwa, pemikiran, dan perasaan kami. Dan kami mau bertindak. Kami buang gengsi kami akan memprioritaskan kebutuhan hidup kami. Kami hidup bukan dasar karena hutang, karena gengsi, karena akan menjerumuskan hidup kami. Tuhan memberkati, memetraikan firman yang ada. Engkau yang memberikan benih ini bertumbuh, merubah pikiran, merubah hati kami. Terima kasih untuk hari ini. Hamba-Mu berdoa, kami mempersiapkan perjamuan kudus. Mari kita siapkan hati kita, Bapak Ibu semua. Yuk kita mempersiapkan diri kita. Mari kita angkat roti kita di tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti. Mari kita angkat roti kita. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya sambil memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu, mari kita makan di dalam nama Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan. Mari kita angkat cawan kita. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih buat perjamuanmu. Terima kasih buat roti dan anggurmu. Kami percaya walaupun kami ibadah di rumah, biar Kau menghibur kami, Kau menjagai kami. Roh Tuhan ada buat kami semua. Di rumah biar kami bisa mempercaya Tuhan ada dan Tuhan menyertai kami. Terima kasih untuk hari ini. Mari kita mengangkat kedua tangan kita. Mari Bapak Ibu semua kita angkat kedua tangan kita. Biar berkat kasih karunia dari Allah Bapa, penyertaan anak yang tunggal Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis oleh Roh Kudus menyertai kami. Sampai Tuhan Yesus datang, kami dalam hidup setia, kudus, tidak bercacat, beriman, masih memiliki iman. Dalam nama Yesus, semua yang percaya berkata, amin. Tuhan Yesus berkati. Happy Sunday.